Episode ini masih melanjutkan build up antara hubungan Soma dengan Paman Masaru, di mana kali ini Soma sudah tahu kalau Paman Masaru adalah pamannya. Tapi di samping itu, Pak Presiden Boka Jardak juga turun ke bumi, yang membuat episode ini ada nuansa sedihnya serta tetap ada komedi yang lucunya. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 43, di mana di awal episode masih melanjutkan perbincangan Soma dengan Bang Yanto sebelumnya, saat Bang Yanto akhirnya memberitahu Soma mengenai Paman Masaru, pemilik toko Hidamari tempat Soma selama ini membeli snack, adalah kakak dari ibunya Soma. Saat diberitahu kalau Bang Yanto mencari informasi tentang ibunya Soma secara diam-diam, Soma nampak tidak marah. Dia bisa bersikap dewasa. Malah dia lebih khawatir pada Paman Masaru kalau dia mengetahui fakta menyedihkan tentang adiknya yang diculik oleh Granot. Di sini Bang Yanto bilang kalau Paman Masaru belum tahu fakta sebenarnya, dan Bang Yanto juga bilang dia nggak memberitahu pada Paman Masaru, yang membuat Soma sedikit lega. Tapi kita tahu semenjak kejadian episode minggu lalu, Paman Masaru kini juga tahu tentang Kamen Rider, terutama tentang Granot. Bahkan Paman Masaru juga mencari artikel dan info tentang Granot di internet, hingga setelah dia mengetahui semua info tentang Granot dari artikel di internet, Paman Masaru juga langsung menghubungi Bang Yanto untuk membicarakan mengenai adiknya yang hilang kepada Bang Yanto. Dan di sini Soma akhirnya pengen ikut memberanikan diri agar dia bisa mendengar secara langsung mengenai ibunya dari Paman Masaru. Di sisi lain, di Istana Jardak, Niap melaporkan kalau percobaannya sudah berhasil dan dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kejadian Pak Suga kemarin cuma bagian dari percobaan Niap, dan Niap akan melanjutkan ke tahap berikutnya, tapi entah apa. Tapi di sini Niap kini sudah memiliki dua bahan untuk mengendalikan manusia. Yang pertama ada racunnya Lakia, dan yang kedua ada kemampuan untuk menghipnotis yang digunakan oleh Pak Suga sebelumnya, yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Tapi di sini ada hal menarik, Pak Boka tetap meminta Dark Snake pada Niap. Entah siapa sekarang yang menjalankan pabrik Dark Snake, terutama yang mencari mengumpulkan bahan dari para pekerja paruh waktu di bumi. Apakah semua itu dikelola oleh Niap seorang diri dan agennya, atau agennya Jeep? Karena setelah kepergian Rango dan Grota, aku rasa posisi di Stomach Family yang penting saat ini sedang kosong. Dan yang menarik juga, di sini Niap menegaskan kalau sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden, yang berarti masa jabatan Pak Boka sebentar lagi akan berakhir. Jadi mungkin itulah alasan kenapa Pak Boka ngebet banget pengen dapat 10 juta Dark Snake. Mungkin untuk dibagi-bagikan ke masyarakat atau pejabat agar mereka mendukung Pak Boka, dan nantinya juga bisa Pak Boka kendalikan semua pendukungnya saat ini. Jadi Dark Snake ini semacam nasi bungkus atau serangan pajar dengan efek yang lebih fatal karena menyebabkan kecanduan. Jadi mungkin pada pemilihan presiden ini nantinya adalah momen terbaik untuk menggulingkan dan menjatuhkan Pak Boka. Tapi entah oleh siapa, karena untuk saat ini Rango juga masih belum bergerak, dan kita juga belum tahu apa rencana Rango setelahnya. Begitu juga dengan Niap. Satu karakter ini sama sekali tidak bisa ditebak untuk saat ini. Tapi yang paling menarik, kini Pak Boka memutuskan untuk turun ke bumi untuk mengecek daerah yang akan dia kuasai, sebelum nantinya dia keruk sumber daya alamnya sampai kering. Gak peduli bumi itu indah seperti surga, banyak spesies-spesies langka, pokoknya keruk sampai kering. Untungnya ini cuma cerita fiksi. Kalau ada di dunia nyata, orang kayak gini fix dia adalah monster. Tapi sayangnya di dunia nyata nggak ada Kamen Rider yang bisa membasmi monster-monster seperti itu. Bahkan Niap yang seorang villain saja nampak muak dan capek menghadapi tingkah keluarga penguasa seperti Pak Boka ini. Dan kini Pak Boka juga sudah memiliki mimik driver serta mimik ki untuk penyamaran saat dia turun ke bumi. Dan banyak yang bilang kalau bentuk manusia Pak Boka ini terlalu muda, tapi mereka lupa kalau bentuk manusia ini
bukan Pak Boka yang langsung berubah menjadi manusia, tapi itu cuma skin untuk penyamaran saja, atau kulit penyamaran semacam baju yang bisa diganti kapan saja sesuai dengan keinginannya Pak Boka. Seperti Jeep yang bisa mengganti dengan skin Sita, atau Granut buaya yang bisa menggunakan skin anak kecil. Granut penjual bento juga yang pernah menggunakan skin perempuan, bahkan Granut pencari bakat seni juga pernah mengganti-ganti skin. Jadi setelah Pak Boka mendapatkan skin, dia diajak berkeliling di dunia manusia oleh Lisel. Bahkan di sini dia mengagumi manusia yang membuat bangunan dari batu dan logam. Tapi lucunya Pak Boka melihat gedung-gedung di bumi ini sebagai bahan makanan untuk Granut kalangan bawah karena mereka makan batu. Dan Pak Boka berencanakan mengambil sampel makanan di sini sampai dia menghancurkan gedung cuma untuk mengambil satu sampel makanan saja. Karena saking kuatnya Pak Boka ini, sekali pukul saja gedung bisa hancur. Dan di sana kebetulan ada Lakia. Tapi saat Lakia ingin melawan mereka, Rastamgirnya keburu diambil oleh butlernya Pak Boka. Minion atau Kroco di series Gabu ini memang berbeda dari Kroco series lain. Bukan masalah kekuatan, tapi mereka punya otak, bisa berpikir dalam pertarungan. Bukan Kroco yang dibuat untuk menuhin layar saja. Kroco yang sekali pukul langsung meletus. Di sini seperti para agen juga yang pernah memanfaatkan debu untuk mendeteksi kekuatan menghilangnya Lakia atau dia menyerang sebelum lawannya berubah. Para butler ini malah lebih cerdas lagi. Dia langsung mengambil beltnya Lakia dan tepat sebelum dia berubah. Ini sih bukan masalah Rider Gabunya lemah-lemah, tapi memang Kroconya punya otak, punya battle IQ. Yang ngerti dan bisa nyimak ceritanya pasti paham lah. Ini bukan sekedar adu kekuatan, karena rider manapun kalau diambil drivernya pasti nggak bisa apa-apa. Sogo pun pas belnya hancur di episode 16, kesulitan juga dihajar oleh Kasinnya. Apalagi Lakia di sini, di mana agen saja lebih kuat dari Granut biasa. Apalagi ini butlernya Pak Boka yang lebih kuat dari agen. Tentu saja Mas Bram di sini dihajar habis-habisan. Untung saja dia tidak dibunuh. Tapi dari sini Lakia bisa tahu kalau lawannya yang dihadapi saat ini adalah Pak Presidennya langsung. Sementara itu di sisi lain, Soma, Bang Yanto, dan Sachika akhirnya bertemu dengan Paman Masaru yang diajak ke Happy Pare oleh Bang Yanto. Di sini Soma yang tahu kebenarannya nampak sangat canggung. Apalagi Paman Masaru nampak berbeda dari biasanya, di mana biasanya dia nampak adem, tenang setiap dia bertemu dengan Soma. Tapi kali ini dia nampak emosional setelah dia mencari info tentang kasus orang hilang karena diculik oleh monster. Bahkan Hanto belum sempat bicara pada Paman Masaru, Paman Masaru sudah nampak emosional karena menduga adiknya diculik oleh monster. Dan dia begitu karena dia sangat menyayangi adiknya. Tapi saat Soma ingin bicara, pas banget para Gochizo yang kaget menjatuhkan pas bunga. Jadi suasana kembali menjadi tenang sebentar. Kemudian suasana menjadi sedih setelah mendengar cerita Paman Masaru yang gak bisa membayangkan adiknya yang sudah dia cari dan tunggu kembali selama 20 tahun meninggal dimakan monster. Karena mati dimakan monster itu rasanya lebih kejam daripada meninggal kecelakaan. Oleh karena Paman Masaru nampak sangat bersedih, Bang Yanto dan yang lainnya belum berani memberi fakta yang sebenarnya kepada Paman Masaru hingga dia pun pamit pergi. Setelahnya Soma sempat berbincang pada Bang Yanto mengenai perasaan Bang Yanto setelah mengetahui keadaan ibunya, sama seperti Paman Masaru. Tapi Bang Yanto yang sudah jadi dewasa senang bisa tahu kabar ibunya meski sempat emosi. Setidaknya sekarang dia tahu gimana ibunya, jadi gak menunggu atau mencari ibunya terus-menerus. Mungkin Paman Masaru juga akan begitu meski kenyataannya memang menyakitkan. Lebih baik dia tahu kenyataannya agar dia bisa mengikhlaskan atau mendoakan adiknya, arwah adiknya, daripada dia terus menanti adiknya pulang hingga dia meninggal. Karena aku rasa akan lebih menyakitkan dan sakitnya lebih lama jika Paman Masaru belum tahu kebenarannya sampai dia meninggal. Jadi penasarannya sampai dibawa mati. Nah, di sini Soma akhirnya memberanikan diri untuk menemui Paman Masaru. Nah, saat Soma sampai di toko pamannya Masaru, di sini makin sedih lagi mendengar Paman Masaru saat mengenang gimana adiknya dulu. Apalagi dia meneruskan toko ini karena toko ini adalah tempat favorit adiknya dulu.
dengan meneruskan toko ini untuk menjaga toko ini tetap ada demi Michiru. Mungkin dia akan terus menjaga toko ini sampai Michiru kembali. Di sini Soma sempat mau memberitahu kebenarannya kepada Paman Masaru meski itu menyakitkan. Tapi sepertinya saat ini Paman Masaru belum bisa menerima kebenaran meski dia sadar sudah tidak ada kemungkinan adiknya bisa hidup lagi. Yang membuat sedih, dia terus berharap kalau adiknya akan kembali karena adiknya itu selalu berusaha sekuat tenaga meski keadaan sesulit apapun. Karena itulah dia masih berusaha percaya adiknya akan pulang dan bahagia setelah melihat toko yang dia jaga ini. Di sini aku merasa sedih tapi was-was juga gimana nantinya jika Paman Masaru tahu kebenaran tentang adiknya yang diculik dan dibunuh oleh Granut. Apalagi kalau dia tahu adiknya dipaksa kawin hingga melahirkan anak yang memiliki darah setengah Granut. Makhluk yang menculik dan membunuh adiknya. Apakah Paman Masaru bisa menerima Soma? Tapi untuk saat ini setelah Soma mendengar Paman Masaru, Soma tidak jadi memberitahu kebenarannya. Dan juga Soma kebetulan pas banget mendapatkan info mengenai kemunculan Pak Boka yang menghancurkan gedung. Hingga Soma harus bergegas ke lokasinya Pak Boka dan di sini dia juga bertemu dengan Bang Yanto. Hingga terjadi pertarungan Soma bersama Bang Yanto melawan para butlernya Pak Boka. Jadi di sini Soma kembali menggunakan Keking Form. Mungkin agar bisa mensummon Whip Soldier agar imbang dalam jumlah karena melawan Pak Boka dan Lisiel juga dua butlernya. Jadi 4 lawan 4, tapi di sini yang melawan Soma cuma 2 butlernya saja, di mana pada pertarungan kali ini tingkah para Whip Soldier sangat lucu yang kembali menghibur setelah adegan sedih sebelumnya. Gochizo-nya Hanto juga sangat kocak di sini. Jadi pada pertarungan kali ini Soma sempat menggunakan Gochizo Melon Jelly yang didapatkan di toko pamannya tadi untuk mensummon Whip Soldier yang bisa memiliki ability untuk menghilang. Dan Melon Jelly di sini nggak abadi seperti Gochizo buatan Niep. Dan pada pertarungan kali ini para butler juga kembali menunjukkan kecerdasannya saat melawan Bang Yanto. Mereka menahan Valen Buster-nya Bang Yanto saat Bang Yanto ingin mengeluarkan serangan finishernya, serta mereka juga melemparkan Gochizo-nya Bang Yanto. Tapi meski begitu, dengan Keking Form dan Perape Custom sudah bisa mengalahkan 2 butler di sini. Tapi itu baru butlernya saja. Karena dengan sekali serangan, Boka bisa langsung menumbangkan kedua rider kita. Satu tembakan kecil dari Boka bisa menghasilkan ledakan yang dahsyat. Sehingga aku kepikiran gimana caranya bisa mengalahkan Pak Boka yang sekuat itu. Sementara Gabu sudah mentok sampai final formnya, tapi itu yang bikin seru. Bagaimana Soma mengalahkan Pak Boka yang memiliki perbandingan kekuatan yang sangat jauh, entah dengan strategikah atau kerjasamakah atau dengan tekad dan perjuangan. Kalau bosnya gampang kalah, pasti ceritanya akan sangat membosankan. Dan kalau Pak Boka bukan final boss, nggak sabar nunggu sekuat apa final bossnya nanti atau selicik apa. Di sini Niep juga sedang meneliti bitter gabunya Jeep. Tapi dari perbandingan kekuatan mereka, nampak Soma jauh masih lebih kuat daripada bitter gabunya Jeep. Di sini yang menarik, Nia bilang memang seharusnya aku bekerja sama dengan yang utama. Apakah dia akan bekerja sama dengan Soma? Aku rasa tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi di sini aku menangkap kalau dia akan memulai mengerjakan penelitian utamanya. Mungkin ada kaitannya dengan penelitian utamanya Pak Suga. Ingat, Bang Yanto itu cuma percobaan dari Pak Suga, sedangkan penelitian utamanya Pak Suga adalah Bayika untuk menciptakan makhluk sempurna. Nah, apakah penelitian utamanya Niep ini ada kaitannya dengan Bayikanya Pak Suga atau ada penelitian lainnya? Mengingat kini Niep sudah punya banyak banget hasil penelitian seperti racunnya Lakia, kemampuan hipnotis dari Granut yang digunakan oleh Pak Suga sebelumnya, lalu ada Back Magnum, Bitter Gabu, bahkan Prastamgir juga yang diciptakan oleh Niep. Lalu pastinya masih ada data penelitian dari cloning serta Bayikanya Pak Suga. Kira-kira akan jadi apa semua data hasil percobaan dari Niep ini jika digabungkan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang episode kali ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.